Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tun Habibah, mahasiswi Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen tahun 2023. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi SAG MHum. Kami akan menyampaikan tugas mata kuliah Tarbiyah Ijtimaiyah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Adapun latar belakang masalah mata kuliah Tarbiyah Ijtimaiyah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya di muka bumi. Al-Quran dan hadis merupakan dasar hukum Islam dan sebagai sumber hukum Islam, karena Islam merupakan agama yang diturunkan untuk dakwah, karena maju mundurnya umat Islam tergantung bagaimana kegiatan dakwah yang dilakukan, karena perintah dakwah juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, tolak ukur untuk melihat kemajuan suatu bangsa dapat diketahui dari seberapa besar kontribusi pendidikan di negaranya. Pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana yang penulis kaji dalam kitab Al-Fikr At-Tarbawi Inda Ibnu Qayyim, ini sangat penting dapat dilaksanakan oleh orang tua, para pendidik, dan para penanggung jawab serta dunia pendidikan, karena di dalamnya mengandung berbagai nasihat dan bimbingan untuk memperbaiki pola pendidikan yang ada pada saat sekarang, baik di rumah, di sekolah, di masjid, maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Rumusan masalah. Bagaimana tarbiyah ijtimaiyah perspektif filsafat pendidikan Islam? Sedangkan tujuan yaitu untuk mengetahui dan melaksanakan mengenai tarbiyah ijtimaiyah perspektif filsafat pendidikan Islam. Adapun kegunaan pembuatan makalah ini yaitu untuk menambah hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, serta untuk dapat bermanfaat bagi para pendidik dan lembaga pendidikan Islam serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang pendidikan, dan juga diharapkan memberikan wawasan kepada umat Islam, para pendidik atau lembaga pendidikan tentang konsep pendidikan menurut Islam, dengan harapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep tarbiyah ijtimaiyah dalam pembahasan ini yaitu pertama tentang pengertian pendidikan Islam, karena ada beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam. Antara lain, menurut Al-Syaibani, bahwa pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu serta para peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, alam sekitarnya. Ada juga menurut M. Fadil Al-Jamali bahwa pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik untuk hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dan ada lagi, yaitu bahwa pendidikan adalah mendidik manusia seutuhnya yang meliputi akal dan hatinya, rohani dan jasmania, serta akhlak dan tingkah lakunya. Adapun tujuan pendidikan Islam, yang pertama yaitu
untuk membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan, menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan, menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar dalam bernilai keberhasilan dalam pendidikan, dan juga sebagai pedoman untuk dasar di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada, dan juga menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan masalah spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Jadi kesimpulannya dari uraian yang kami sampaikan di atas, bahwa pendidikan itu yang komprehensif, universal, dan integral karena mendidik manusia dari segala sisinya, yaitu jasad, akal, dan ruh. Pendidikan Islam juga mencakup tarbiyah kolbu, pendidikan hati, dan tarbiyah badan secara sekaligus. Tujuan tarbiyah yang hendak diwujudkan meliputi tujuan jismiyah, tujuan akhlakiyah, tujuan fikriyah, dan tujuan maslakiyah. Dan aspek yang mencakup 9 sisi tarbiyah, yang antara lain ada tarbiyah al-imaniyah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah fikriyah, tarbiyah al-latifah, tarbiyah al-khulqiyah, tarbiyah al-ijtimaiyah, tarbiyah al-irodiyah, tarbiyah al-jinsiyah, dan lain-lain. Sehingga seorang guru itu harus memiliki adab yang harus dipenuhi untuk dirinya sendiri maupun adab terhadap murid. Begitu pula seorang murid juga harus memiliki adab dalam menuntut ilmu dan adab terhadap gurunya. Sehingga akan tercapai kesuksesan tarbiyah dalam kegiatan belajar mengajar harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, unsur manhaj atau kurikulum. Yang kedua, unsur guru dan pendidik. Dan yang terakhir adalah unsur murid, yaitu yang menerima ilmu dan mengambil manfaat darinya. Kami sebagai penulis mengharapkan saran-saran, yaitu karena masih banyak yang kekurangan, baik dari sisi penulisan ataupun dari sisi penyampaian. Kami selaku penulis mohon masukan, saran, arahan dari para pembaca, dari dosen, kritikan, dan perbaikan untuk masalahnya makalah ini. Dan kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Al-akhir, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.